Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah mabad. Allah berfirman, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian, berjihadlah kalian melalui hartamu dan dirimu. Hampir semua ayat-ayat berjuangan dan pengorbanan itu dimulai dengan bi amwalikum, harta kalian, harta kalian. Saya mengajak secara praktis dan kami sudah buktikan. Rp1.000 itu bisa luar biasa dahsyat. Bisa beli mobil, bisa buat kuburan, ya, bisa membangun masjid. Uang 1.000. Mari kita satukan uang 1.000 kita. Nanti kami jemput. Di rekening ini insya Allah bisa kita buat. Di rekening ini insya Allah kita buat sebuah kekuatan umat dengan Rp1.000. Rp1.000 dahsyat. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, saudara kaum muslimin muslimat, kembali kita bertemu dengan kajian dalam pembahasan kitab Umdatul Ahkam. Pembahasan ini tentunya sekarang kita senantiasa pembahasan dalam masalah-masalah umdah, masalah-masalah yang sifatnya mendasar, sifat yang sifatnya ahkam, sesuatu yang bersifat hukum. Sehingga dengan demikian para ikhwan sekalian rahmatullahi Allah SWT, di tengah masyarakat kita banyak hal-hal yang sebenarnya persoalan itu bisa dimaklumi, namun karena tidak sampainya ilmu, banyak di antara kita itu bersifat at-ta'assub, fanatik buta, meninggalkan at-tawassub, kelapangan dada dalam menerima perbedaan. Jadi saya ulangi, hati-hati satu penyakit yang disebut dengan ta'assub, suka fanatik kepada satu guru, satu kelompok, satu tarikat tertentu, tapi tidak rujuk ilal Quran was sunnah. Kita berharap dengan adanya pembahasan yang sifatnya perbedaan, maka insyaAllah kaum muslimin itu cerdas, ya, dan bisa kita tidak lagi sekalian waktunya kita untuk senantiasa saling mencela, saling mengejek, saling merendahkan hanya karena perbedaan dalam memilih sebuah persoalan hukum yang dari dulu ulama sudah hukumi sebagai sifat yang sifatnya furu'iyah, artinya hanya cabang, bukan menjadi perkara yang sifatnya jam, yang sudah bukan sesuatu yang sifatnya usul, ya, karena agama kita ini dibagi dua, Pak. Ada namanya al-furu', ada namanya al-usul. Ya, tidak ada istilah kulit dan isi. Ya, jadi Islam tidak mengenal istilah pembagian isi dan pembagian istilah kulit dan isi. Itu dalam dunia tarekat seperti itu. Tapi dalam Islam itu, dalam ahli usul membagi bahwa ada sesuatu yang prinsip namanya usul. Kalau usul itu, Pak, seperti rukun Islam ada ya 5, rukun iman ada 6, itu usul. Tidak usah kita berbeda seperti itu. Salat itu 5 kali, itu usul. Ya, salat subuh itu 2 rakaat, itu usul. Salat maghrib itu 3 rakaat, usul. Adapun yang fard seperti yang insyaallah akan kita bahas sebentar itu, seperti dalam hukum menjaharkan basmalah dan tidak menjaharkan. Ya, jadi ada hal-hal yang disepakati dan ada hal yang memang sifatnya. Jadi jamaah sekalian dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di perkara yang akan kita bahas adalah perkara kita sudah sampai babu tarku bijah. Ya, oleh penulis kitab ini, kitab Umdah, dia memberi satu judul tegas, Pak, kalau pendapatnya beliau, ya, Syekh Al-Maqdisi ini, beliau Jamaluddin Al-Maqdisi, itu beliau mengatakan tarku bijah, meninggalkan Bismillahirrahmanirrahim dengan sholat secara jahar.
Jadi beliau dalam satu babnya, ya kalau tidak salah di babnya, bab pembahasan yang ke-17 di pembahasan solat, beliau memberi judul meninggalkan solat dengan meninggalkan membaca bismillah itu jahar. Nah, cuma ini pentingnya kita untuk tidak sekedar hanya berpedoman pada satu kitab, Pak, karena nanti akan kita lihat juga kitab-kitab yang lain. Ya, kita akan lihat dengan nanti kitab-kitab yang lain yang ada yang menjaharkan itu, bahkan ada yang wajib, bahkan ada yang lebih utama dan seterusnya. Tapi dalam kitab beliau ini, dalam kitab Umdatul Ahkam, ya, menjaharkan basmalah itu ditinggalkan. Maksudnya tidak dipakai, maka tentu adalah mafhumnya, mafhum muhalafahnya adalah membaca bismillahirrahmanirrahim itu dengan secara sir. Ya, karena ada 4 imam mazhab kita dalam hukum membaca bismillahirrahmanirrahim itu paling tidak, Pak, terbagi 3. Ada yang sudah disepakati, mereka sepakat ini yang 4. Yang pertama tentang bismillah ini, Pak, tentang bismillah mereka sepakat di semua mazhab. Pertama, bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian dari ayat Al-Quran. Itu ijma', itu sepakat seluruh 4 imam mazhab. Bismillahirrahmanirrahim adalah merupakan bagian dari Quran. Sepakat. Kemudian yang kedua, mereka sepakat juga bahwa bismillahirrahmanirrahim adalah merupakan satu ayat di surah An-Naml. Di surah An-Naml surah ke-27 di ayat yang ke-30, yakni innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu adalah sepakat itu bahwa bismillahirrahmanirrahim yang ada di surah An-Naml di ayat yang ke-30 itu adalah ayat tersendiri. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu satu ayat. Satu ayat. Ya, itu satu ayat. Nah, namun mereka berbeda pada kedudukan bismillah di surah Al-Fatihah. Ya, di surah Al-Fatihah 4 imam mazhab ini, Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i menggolongkan itu bagian dari surah Al-Fatihah. Ya, sama dengan Imam Ahmad bin Hanbal ini sepakat. Ahmad bin Hanbal itu sepakat dengan Imam Syafi'i bahwa bismillahirrahmanirrahim itu merupakan bagian dari surah Al-Fatihah. Ya, jadi begitu kita baca Fatihah, menurut Imam Syafi'i dibaca juga bismillahirrahmanirrahim karena itu bagian dari ayat surah itu. Imam Ahmad juga begitu, sepakat ini 2. Tetapi Imam Malik justru sebaliknya, Pak. Dia bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Dia bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Sebagian dari mazhabnya Abu Hanifah ada yang memasukkannya sebagai bukan surah Al-Fatihah itu bismillahirrahmanirrahim. Jadi tentang bismillahirrahmanirrahim ini, Pak, agak rumit pembahasannya, dan di tengah masyarakat kita, di tengah umat ini sering sekali kita ada yang terlalu terlalu at-ta'assu, berlebih-lebihan dengan fanatik. Pokoknya saya tidak mau diimami yang besar bismillahnya. Ya, sampai ada dulu Pak Syukruddin Limpo, pokoknya kalau ada imam yang baca bismillahirrahmanirrahim, ya ulangi kembali itu baca Al-Fatihah, karena dianggap itu menambah itu surah Al-Fatihah. Sampai 2 kali, Pak, di sidang Pak Kiai dulu, ya, di majelis ulama, karena membedakan itu kalau ada yang menjaharkan basmalah. Ada juga di sebagian masyarakat kita ini di Indonesia, di Makassar pada khususnya, saya tidak mau diimami kalau tidak dibesarkan bismillahnya,
pada sholat yang dijaharkan. Contoh seperti maghrib, isya dan subuh, Jumat, pokoknya harus dibaca itu bismillahirrahmanirrahim. Dua-duanya ini sikap at-ta'assub namanya, sikap fanatik berlebihan. Ya, sebab kalau ini ketemu yang harus bismillah, pasti terganggu perasaannya kalau pergi di Mekah dan di Madinah haji dan umrah. Karena di sana kita tidak mendengarkan itu bismillahirrahmanirrahim dijaharkan. Cuma di sana kan sebagiannya mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dominan, maka cara mazhab Imam Ahmad itu membaca bismillah tetap dibaca karena dia bagian dari surah. Cuma antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal memasukkan sebagai surah, tapi Imam Syafi'i mengatakan jika dibaca jahar itu bismillah, itu al-Fatihah, maka sunnah juga menjaharkan. Sebaliknya Imam Ahmad bin Hanbal, meskipun jahar itu surah, dibaca itu jahar alhamdulillahirabbil alamin, tetap lebih utama itu bismillah dibaca dengan sir. Kalau Imam Malik memang tidak. Imam Malik memang tidak dibaca karena dia pegang hadis. Karena Rasulullah SAW yabstatihu bis salati, dan riwayat lain bitakbir bis salati bilhamdulillahirabbil alamin. Nabi SAW itu membuka salatnya dengan takbir, dengan membuka dengan bacaan bilhamdulillahirabbil alamin. Di sini Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik mengatakan dibuka bacaannya dengan surah Al-Fatihah dengan langsung alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada situ bismillahirrahmanirrahim, memang dibuka dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, hadisnya Bukhari, Pak. Juga hadis Imam Muslim. Jadi ada Bukhari, ada Muslim. Jadi ada saya lihat viral itu di YouTube viral, saya lihat seorang yang mengatakan tidak ada dalilnya itu kuat mensirkan bismillah. Tidak ada dalilnya itu kuat. Ini sudah berlebih-lebihan ini. Karena menuduh tidak ada dalil, padahal ini hadis. Inilah yang diambil oleh penulis tentang meninggalkan menjaharkan basmalah. Tetapi Syekh Al-Maqdisi ini tetap mengatakan bukan meninggalkan bismillahirrahmanirrahim, yang ditinggalkan adalah bacaan jaharnya, Maka sekalian rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, kalau kita urai dari sejak Nabi sampai sahabat, tabi'in sampai ulama-ulama kita hari ini, paling tidak jika kita simpulkan tentang bismillahirrahmanirrahim ini cara membacanya, paling tidak 4, Pak. 4 sekarang. 1, tidak baca sama sekali, seperti di sebagian mazhab Imam Malik dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Tidak baca sama sekali. Ya, pokoknya langsung saja baca alhamdulillahirabbil alamin. Tidak baca bismillahirrahmanirrahim, tidak baca sama sekali. Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal tetap baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Baca bismillah tapi dengan cara kategori sir. Dan yang ketiga, ya, kalau Imam Syafi'i itu mesti baca dan disunnahkan kalau salatnya jahar, maka dia juga dibaca jahar. Dan kategori yang keempat adalah dibaca bismillahirrahmanirrahim tapi hanya di rakaat pertama saja. Nah, jemaah sekalian rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, sering orang mengatakan cetakan Quran, Pak, yang kita baca itu, kalau Bapak ambil ini Quran yang ada, semua yang ada mungkin kita lihat itu bismillahirrahmanirrahim, dia ayat pertama di surah Al-Fatihah, itu di rakaat semua nomor 1. Ini karena Al-Quran itu dicetak di Mekah dan di Madinah, maka itu pasti mengikuti dan itu dimasukkan
sebagai Al-Fatihah itu bagian daripada surah Al-Fatihah. Nah, tapi mazhabnya di sana di Mekah sunnah mengecilkan meskipun salatnya salat jahar. Tapi kalau bapak ada, saya punya Quran juga pak, cetakan Maroko. Saya punya Quran cetakan Maroko. Itu Bismillahirrahmanirrahim itu tidak dimasukkan di ayat yang pertama karena mazhabnya Imam Maliki. Mazhabnya Imam Malik. Ya, dan mungkin agak kurang kita pak. Nah, mazhab beliau ke Imam Malik daerah seperti daerah-daerah Maroko, Sudan dan seterusnya ke sana, maka itu adalah banyak-banyak mazhabnya mazhab Imam Malik. Nah, sehingga kita ini sering mengatakan heran kalau bapak melihat Bismillahirrahmanirrahim di situ ayat pertama. Terus minta tolong yang di belakang, minta tolong di belakang. Ya. Sering kita melihat Al-Quran yang ada di tangan kita selalu mengatakan di mana Pak nak simpang itu ayat pertama. Dua kemungkinan Pak kalau kita tidak dengar. Pertama adalah surah Al-Fatihah yang kita cuma langsung Alhamdulillahirrabbilalamin, lalu dia tidak kita dengar, kita berprasangka baik bahwa itu baca sirah. Kecuali dia sebagian bermazhab Maliki, maka memang dia tidak baca sama sekali, sama dengan mazhab Abu Hanifah. Ya, mazhab Abu Hanifah. Kalau mazhab Imam Ahmad bin Hanbal sepakat. Tapi Bismillah, bisa komputer saya. Bismillahirrahmanirrahim itu sepakat juga para ulama empat imam mazhab ini di selain surah Al-Fatihah. Selain surah Al-Fatihah ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim itu dipisah dengan surah. Itu fungsinya adalah pemisah surah. Pemisah surah. Dan pemisah surah ini adalah fungsinya bukan ayat, tapi memisahkan satu surah dengan surah yang lainnya. Dan ini jelas bukan surah Pak ya. Bismillah di situ bukan surah. Bukan surah karena dia memang posisinya satu terpisah, barisnya pun terpisah. Karena itu ya pendapat yang terkuat, maka dia bukan bagian daripada baris surah itu. Maka surah itu dibaca biar dia tidak dibaca. Kecuali kalau kita baca dua surah dalam satu rakaat, baca surah, dua surah, tiga surah, empat surah, lima surah, bisa dipisahkan dengan Bismillah. Karena fungsinya adalah dia pemisah, tapi bukan dia ayat. Sepakat para ulama itu bahwa posisinya Bismillah di situ adalah tidak dimasukkan pada surah itu. Dan yang terakhir Pak, meskipun demikian kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, semua ulama sepakat Pak, itu agung dan istimewa. Imam Al-Baihaqi pernah menulis itu keutamaan Pak, kurang lebih 100 keutamaan Bismillah, rahasia dan khasiat itu Bismillah. Hebat itu Pak kalau kita lihat itu Bismillahirrahmanirrahim. Terlepas apakah dia merupakan bagian dari Al-Fatihah atau tidak, sebagaimana pembahasan kita, sebaiknya Pak usahakan itu memperbanyak Bismillah, terutama pada sesuatu yang baik. Ada sesuatu yang Bismillah itu merupakan kewajiban. Contoh seperti kita mau makan dan minum, sebaiknya kita baca Bismillah di situ karena setan menemani kita makan dan minum jika tidak ada Bismillah. Fungsi Bismillah di situ at-tabarruk namanya. Begitu juga Pak kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim sebelum mengaji, itu juga bagian dari at-tabarruk, mencari keberkahan. Ya, karena Bismillah itu bagian daripada ta'zimu Bismillah. Itu adalah ta'zim min ismillah, ya, keagungan nama Allah Subhanahu wa taala.